itu barang kalau ngejaga juga pada hilang Pak, kita juga pakai satpam bagaimana ya kan. Jadi ya harapan kita ke depan ya benar-benar ya kita ngarep yang lihat dengan adanya presiden kita yang sekarang yang Jokowi ini yang saya tuh ngarepin besar sekali. Yang masih saya mengharapkan, kalau nggak saya udah mungkin udah hopeless ya, udah rasanya udah berapa jalan 10 tahun Bang, udah keluarga saya udah buang aja lah. Saya ada kenal juga, saya di Pertamina juga ada orang direktur, udah kamu buang aja lah itu, udah jangan kamu cari lagi di sana. Buang siap. Itu tadi saya kawan sama Pak Ali itu depan dia. Bapak kan sudah punya gedung besar perkantoran. Gedung Bapak saya lihat udah gitu mewah Pak, 3 lantai. Bapak akan buang begitu? Habis kalau sakit hati Pak, udah jangan pikirin lagi sono bagaimana. Cuman saya dengan adanya ketemu ada kawan yang di Kima, wah ini senasib. Kalau saya lebih parah lagi Pak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu saya menyuarakan kepentingan perusahaan yang ada di kawasan industri Makassar. Banyak masalah, banyak disharmoni yang dilakukan oleh pengelola kawasan terhadap mitra kerjanya. Bahkan banyak suara-suara yang ditiupkan berbau menyesatkan. Dikatakan bahwa para investor itu hanya menyewa, padahal mereka di awal itu sudah jelas transaksinya jual beli. Ada beberapa perusahaan yang collab, ada perusahaan yang bertahan dan merasa terjebak. Ada juga perusahaan yang kebetulan ada hubungan bisnis dengan pihak ketiga terpaksa membayar apa yang dilakukan oleh PT Kima. Ini banyak hal. Jadi sebagian merasa bahwa kami merasa dijebak atau dalam tanda kutip dibohongi waktu itu. Itu yang disuarakan oleh beberapa perusahaan di kawasan industri Makassar. Nah, ternyata bukan hanya kawasan industri Makassar. Selemparan batu dari kantor saya pun di kawasan Berikat Nusantara Marunda itu terjadi yang sama. Masalahnya mungkin lebih parah mungkin. Lebih parah. Untuk itu saya mengundang beberapa tokoh dari wakil perusahaan yang tergabung berinvestasi di kawasan KBN Marunda, Jakarta Utara untuk berdiskusi apa yang harus kita suarakan, karena ini yang paling penting. Ada indikasi apa yang dilakukan oleh pengelola kawasan industri ini merusak intens atau keinginan baik dari presiden untuk satu, menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif. Yang kedua, presiden juga menginginkan adanya iklim investasi yang sehat di Indonesia. Nah, ini kelihatannya agak terkontaminasi dengan beberapa policy dari direksi kawasan industri. Ternyata bukan hanya di Makassar, di KBN Marunda terjadi yang sama. Untuk itu, ikutilah perbincangan saya dengan beberapa tokoh. Yang pertama, ini Pak Pipit Kurnia Bibisana. Betul. Beliau pengusaha. Betul. Di KBN Marunda. Kemudian Pak Rintis Siregar. Beliau pengusaha juga di sana, tapi beliau juga koordinator dari 70 perusahaan yang ada di sana. Nah, terus yang terakhir, ini sahabat saya Pak Walidi Sarjana Hukum. Beliau ini adalah penasihat hukum atau mendampingi kedua pimpinan dari paguyuban perusahaan ini untuk memberikan atau menyuarakan kepentingannya. Nah, yang pertama saya izin ke Pak Rintis dulu. Ini karena beliau ini ketua Pak. Nanti iya, kalau kita ngelompatin ketua, kita kualat kayaknya. Pak Rintis, saya mendengar ternyata yang terjadi di kawasan industri Makassar itu juga terjadi juga di KBN Marunda. Apa benar? Baik. Mungkin saya mesti cerita sedikit. Ya. Artinya terima kasih kepada Pak Rudi dan teman-teman di Kima
Artinya hari ini saya jadi menerawang kembali apa yang terjadi di Kima itu adalah apa yang terjadi pada waktu sebelum kami melakukan perpanjangan. Artinya kondisi perpanjangan yang ada sekarang ini memang mau nggak mau, suka nggak suka harus kami terima. Mungkin itu kondisinya yang ada sekarang Pak, ini. mohon maaf sebelumnya, supaya publik dan presiden atau menteri yang melihat diskusi kita ini tahu. Berapa sih tarif yang diterapkan oleh KBN Marunda sekarang ini ya, atau mungkin dulu gitu, kalau nggak salah sampai 44% ya. Nah, itu kan jauh di atas normal gitu. Betul. Jadi awalnya memang mereka menentukan sama seperti yang ada di Kima. Ada yang ditentukan 44% kali NJOP kali luas. Ada yang ditentukan 35% kali NJOP kali luas, bahkan ada yang 30%. Jadi artinya kita sendiri waktu itu melakukan bukan perlawanan lah, artinya menanyakan dasar dari penentuan persentase untuk perpanjangan rekomendasi. Dulu itu kita baru tahu bahwa pada saat kita akan memperpanjang HGB, kita datang ke BPN. Oh, silakan kalian minta dulu rekomendasi. Lalu kita datang ke KBN, waktu itu rekomendasi ya ditentukan seperti tadi. Ada range harga yang kita juga nggak pernah tahu apa dasarnya. Akhirnya yang menentukan dasar itu siapa ternyata? Ya itu Direksi sendiri. Jadi ini yang membuat saya juga dan teman-teman jadi ya baru tahu lah bahwasanya direksi itu diberikan wewenang dan hak untuk menentukan. Dasar penentuannya itu yang berulang kali kita juga tidak tahu. Artinya tidak pernah ada dibuatkan suatu aturan ataupun peraturan. Nah, mereka ini semata-mata sebagai suatu perusahaan BUMN, target mereka hanya supaya untung. Jadi dasar penentuan mereka juga kita sampai hari ini tidak ada yang tahu dari mana aturan dan peraturannya. Sekilas Pak, artinya saya bukan orang hukum. Yang saya tahu sebetulnya untuk memperpanjang HGB itu dilakukan oleh Badan Pertanahan. Badan Pertanahan aja hanya menentukan 2 per mil Pak kali NJOP. 2 per mil ya. Sementara pengelola atau yang disebut pemegang HPL ini menentukan ya yang tadi saya sampaikan, dari ada yang 30, ada yang 35%, ada yang 44%, kita nggak tahu dasarnya apa. Sampai mungkin saya jumping ke conclusion Pak. Perjuangan kita itu sejak 2012. 10 tahun. Ya, jadi saya juga akan mengatakan kepada teman-teman di Kima, ya ini akan panjang kalau masuk ke ranah hukum. Ujung-ujungnya yang terjadi adalah memang kesepakatan. Artinya kesepakatan adalah setelah permasalahan ini masuk ke pemerintah dan dibuatkan Pokja. Akhirnya dari Pokja ini keluarlah rekomendasi dari Menek BUMN. Iya. Di tahun 2018. 2018. Dengan keluarnya rekomendasi ini, akhirnya saya dan teman-teman mengatakan, ya inilah rekomendasi yang paling memungkinkan. Pada waktu itu rekomendasi itu dikeluarkan hanya untuk 5 kawasan. Artinya banyak Pak Rudi, kawasan-kawasan berikat yang ada di seluruh Indonesia ini dan pengelolanya itu BUMN. Yang saya juga herankan ya mereka itu semuanya menentukan masing-masing. Jadi dengan rekomendasi itu kebetulan waktu 2018 itu hanya ditentukan 5 kawasan Pak, termasuk kawasan berikat Nusantara. Nah jadi atas dasar itulah makanya akhirnya mungkin kita pertegas lagi bahwa kita pengusaha ini hanya ingin berusaha dengan iklim yang baik, kan begitu. Kita akan ikutin aturan dan peraturan. Tetapi pada saat penentuan di awal yang sampai 44% memang itu sesuatu yang tidak masuk akal. Begitu terjadinya rekomendasi dari Menek BUMN, ya kita mematuhinya. Pak, saya potong dulu. Ini bukannya dalam peraturan terbaru, termasuk dalam Omnibus Law dan sebagainya itu kan
bahwa penentuan tarif itu harus dibicarakan B2B dengan kedua belah pihak. Iya. Betul. Kenapa di direksi merasa punya hak untuk menentukan sendiri? Padahal ada PP tahun 142 2015 kalau tidak salah bahwa penentuan tarif itu harus dilakukan oleh level menteri. Kenapa mereka direksi, termasuk di Makassar, termasuk itu kok menentukan sendiri tarif sampai 44%? Ya, itu yang kami harapkan Pak Rudi. Artinya dengan adanya rekomendasi saja itu sebetulnya tidak cukup. Harusnya saya nggak paham betul artinya dari Menek BUMN mengeluarkanlah satu aturan. Sama detik ini belum ada? Belum ada aturan atau peraturan yang mengatur. Menjadi dasar hukum lah. Menjadi dasar Jadi hukum. pegangan semua lah ya. Untuk pegangan semua para pemegang HPL yang sudah pasti itu BUMN Pak ataupun BUMD. Nggak mungkin swasta. Jadi artinya diatur, dibuatkan satu undang-undang yang menentukan berapa sih nilai rekomendasi perpanjangan tadi. Iya. Sahabat Indonesia, sementara ini yang dikatakan oleh Pak Rintis tadi, yang dikeluarkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara hanya surat bertanggal 8 Maret 2018. Ini adalah surat menjawab sebetulnya kepada Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian. Ini hanya surat biasa sebetulnya. Surat biasa. Belum bukan merupakan keputusan deputi atau keputusan menteri, apalagi belum ada sama sekali. Tapi ini pun masih lumayan menjadi patokan gitu ya, daripada direksi melakukan sendiri. Nah, saya coba ke pengusahanya dulu nih. Iya. Bapak dulu pada waktu awal masuk Marunda itu intensnya Bapak itu membeli atau menyewa sebetulnya? Ini saya beli Pak. Saya beli karena dulunya kan saya melalui Podomoro Indovika Housing ya. Karena saya lihat. Pak, ini Bapak membeli tidak langsung ke KBN ya? Oh, saya nggak kenal KBN dulu Pak. Yang kenalnya karena kalau saya tahu KBN kemungkinan juga saya belum tentu mau beli. Saya nggak kenal karena saya ambil ke Podomoro karena saya udah berapa tempat di sini kantoran saya udah lama mau saya percaya penuh sama Podomoro. Jadi ditawarin untuk ke KBN ini. Nanti takutnya lokasi kan kita sama gudang warehouse atau mana saya pindah ke KBN jadi lebih menyatu gitu Pak, daripada nanti saya di sini dibongkar, maka saya ngikut. Itu pun saya cicil ya dengan kredit bank ya. Jadi harapannya ke depan ya maksudnya biar langgang itu pun dulu tanahnya pun rawa, saya uruk, saya mau bangun untuk buat jangka panjang. Saya kan juga harus memeratakan, saya punya karyawan hidupin yang karyawan saya itu semua setia. Harapan saya buat kemana malah buat saya tuh neraka dan betul-betul nerakanya. Nah, seberapa lama saya begini sakit hatinya. Cuma harapan sekarang. Dulu, kenapa jadi neraka itu Pak? Ini kan surga. Neraka jadi saya kan selama ini buat saya udah nggak bisa tidur Pak. Hukum apa di sini? Karena Bapak diterapkan berapa angkanya? Saya dikenai 44%. Wow. Malah ada yang lebih kecil lebih murah. Saya punya lebih gede dikenai 44%. Kan Bapak menolak? Nolak, saya udah kemarin udah dipanggil Kejaksaan Agung. Saya bagaimana mesti ini? Saya kan kemarin aja karena saya juga punya kawan Kejaksaan Agung, saya suruh store untuk uang jaminan 5% supaya bisa kita tuh ada kewajiban kita mau bayar nanti surat tunggu keputusan. Jadi, mohon maaf, ini mereka sampai mengintimidasi dengan menggunakan jaksa gitu ya? Karena saya nggak bayar katanya nanti saya korupsi uang negara. Ya nggak? Jadi saya dari dasar mana dari 44% dari saya dulu beli cuma berapa 40% ini mau. Sama juga saya pikir rampas aja. Saya punya keluarga bilang udah pulangin aja semua diambil. Ngapain kamu urus sono? Itu udah kita ngelawan sini kita. Bapak, ya kita waktu itu berapa karyawan di sana Pak? Mungkin sekarang 100-an Pak, sekarang juga ada. Yang di sana dulunya awalnya itu? Ya udah ada sebagian udah PHK, udah banyak. Bapak melakukan PHK terpaksa? Ya ada Pak, sekarang saya masih bertahap ini kan saya masih ngejual-jual aset, masih bertahan satu. Ya semua kan lagi prihatin Pak ya, jadi emang nggak mau yang ada aset saya jual untuk bertahan satu perubahan. Ya, maka waktu Bapak beli itu sertifikatnya Bapak agunkan? Agunkan Pak, sekarang saya mau nggak mau udah habis. Oh nih, ini penting ini untuk menjawab tuduhan orang bahwa ini bukan sewa. Ya, betul. Beli. Karena kalau sewa nggak mungkin dong diagunkan. Diagunkan. Betul.
Ya, Pak. Betul. Ya, jadi ini kalau dari KBN memberikan bahwa itu sewa, ini salah. Ya. Ini mereka awalnya Ya. adalah jual beli, transaksinya ada. Tadi saya sudah lihat. Ada buktinya kita. Buktinya ada dan Di banknya ada. yang buktinya sudah disekolahkan di bank. Iya, saya sekolahkan karena saya kan perlu Modal kerja, kerja untuk buat lebih ini lagi Kenapa kredit. Pak Pipit terkesan sekarang menyerah gitu? Nyerah karena saya kalau nggak dibayar, saya udah mau dipidanain di Kejaksaan Agung. Saya apa mesti menjadi pesakitan? Saya namanya pengusaha, dilihat begini nanti nggak patuh sama pemerintah, ya bagaimana Pak? Ya mau nggak mau. Jadi harapan Bapak mendapatkan pelayanan dari kawasan Berikat Nusantara itu nggak terjadi? Apanya Pak? Sebagian Bapak lihat aja lain kalau ke tempat kita udah kayak comberan truk saya terbalik itu mungkin berapa biji. Mungkin kalau Bapak lihat itu jalanan pun kita paguyuban kita ngecor sendiri namanya. Terus apa yang diberikan mereka pada Bapak? Bayar apanya Pak? Itu barang kalau ngejaga juga pada hilang Pak. Kita juga pakai satpam bagaimana ya. Jadi ya harapan kita ke depan ya benar-benar ya kita ngarep yang lihat dengan adanya presiden kita yang sekarang yang Jokowi ini yang saya tuh mengharapkan besar sekali. Yang masih saya mengharapkan kalau enggak saya udah mungkin udah hopeless ya, udah rasanya udah berapa jalan 10 tahun udah keluarga saya udah buang aja lah. Saya ada kenal juga, saya di Pertamina juga ada orang direktur namanya Pak Giri. Udah kamu buang aja lah itu, udah jangan kamu cari lagi ke sono. Buang siap. Itu tadi saya kawan Pak Ali itu depan Tapi Bapak kan sudah punya gedung besar perkantoran. gedung Bapak saya lihat udah gitu mewah Pak, 3 lantai. Bapak akan buang begitu? Habis kalau sakit hati Pak, udah jangan pikirin lagi sono mungkin kemana. Coba saya dengan adanya ketemu ada kawan yang di Kima, wah ini senasib. Kalau saya lebih parah lagi Pak, kita sidang. Jakarta Utara, suruh Jakarta Utara ke Petun kawan kata. Dari pertama pengadilan negeri. Jakarta Negeri, Terus karena ini disuruh pindah ke Petun. Petun sebagian. Tapi sebagian saya pakai lawyer Pak Teguh Samudra, saya masih dekat PN. Ya. Lalu yang sebagian lagi karena PN itu suruh ke Petun, kawan yang ini pecah Pak ke Petun. Petun menang paling akhir salah kamar Pak. Ini hukumnya apa? Saya kan nggak ngerti hukum. Negeri. Saya negeri. Terus langsung? Sebagian lagi karena kita dari ketua pengadilan itu suruh ke Petun, yang dia ikut. Tapi saya punya lawyer ini Pak Teguh Samudra, ini salah perjanjian harus di PN. Jadi pecah saya. Oke. Ya. Yang saya pertama menang, yang ke Petun juga menang sampai akhir. Ya saya di sini ya Bapak tahu kan, sesuatu hukum nggak bisa dibilang lah, hukum nggak bisa buat saya. Nggak bisa saya cerita lah, mungkin udah tahu di sini ya buat udah hukum udah nggak bisa bilang gitu Pak. Harus ada power yang betul-betul ya punya pimpinan yang peduli buat invest. Bagaimana saya orang mau invest, saya orang begini aja buat saya udah bisa panas dingin. Ya nggak, saya masih bertahan. Sebetulnya ini. mohon maaf Pak, pengusaha ini mungkin tolong dikoreksi kalau saya salah. Ya. Pengusaha itu kan tidak membutuhkan, tidak menginginkan macam-macam sebenarnya. Ya, Karena iklim usaha yang baik, kemudian dengan perlakuan yang sewajarnya begitu. Ya. Nah, kalau bicara traumanya Pak Pipit, saya juga ngenes juga karena beliau beberapa kali cerita ke saya memang sudah ngenes gitu. Ya. Sebetulnya Pak, apa ya namanya ya, PPTI gitu ya, PPTI itu sebenarnya yang paling layak, yang paling kondusif, yang mungkin bisa diterima, acceptable buat pengusaha itu besarannya berapa Pak? Yang udah terlalu ada dari gubernur kan 3, kalau pengusaha 5, fine lah. Ya 5%. Buat saya 5%. Nah, kalau nggak salah ada pergubnya Pak? Ada pergubnya. Kan saya lihat dengan pergub mungkin saya gitu nggak ngerti, tapi paling tidak ada rambu-rambunya. Kok semua yang kita punya pakai lawyer kita ikut rambu-rambu yang pergub itu. Tapi buat KBN ini ya nggak ngerti lah dia pakai appraisal yang kalau bisa appraisal, tarik appraisal independen, tapi appraisal buat siapa? Yang milih siapa gitu Pak? Mereka sendiri. Mereka sendiri nggak ada. Coba kalau Bapak suruh periksa lagi. Berapa dividen daripada KBN itu? Diberikan wewenang untuk membuat perbanding appraisal. Aduh, zaman dulu kita mau ketemu direktur aja susah Pak, boro-boro bilang mau sono, nggak ada sesuatu. Ya kita kan namanya rakyat kecil, pengusaha di sini ya paling ngikut-ngikut yang bisa. Bapak ada berapa unit di sana? Saya sono ada 5 kapling Pak. 5 kapling. Ya, tapi ya dipecah karena kan ya. Yang terpaksa sudah Bapak bayar ada berapa kapling? Ya terakhir ini ya mau nggak mau. Last minute ini mau bilang mungkin saya paling terakhir karena mau nggak mau di ultimatum kalau saya nggak dibayar saya dikenain kepanggil kejaksaan adalah ya
mungkin korupsi uang negara gitu Pak. Mau jadi apa saya besoknya mau di panggung itu kalau sebagai pengusaha sini kan? Terima kasih Pak Pipit. Ini saya harus suarakan. Kebetulan kita memanfaatkan momentum hebatnya bersihnya Jaksa Agung yang sekarang. Iya. Saya akan menyuarakan apa yang dengan Pak Pipit ini. Jangan sampai jaksa yang profesi mulia ini digunakan oleh institusi namanya BUMN untuk mengintimidasi pengusaha. Jadi kita semua sepakat BUMN untung itu sepakat Pak. Ya. Tapi jangan juga BUMN untung lalu membuntungkan para pengusaha karena pengusaha juga mempunyai kontribusi dalam ekonomi. Gitu. Nah Pak saya pindah dulu ke Pak Walidi. Ya. Pak ini saya melihat Pak Pipit sudah hopeless ini. Ya. Jadi harus diajak banyak tersenyum nih Pak Pipit kan. Gitu. Nah Pak ada sesuatu yang menurut saya aneh, tidak ada kepastian hukum seperti yang Pak Ridi sampaikan tadi. Betul. Ini bagaimana bisa terjadi? Buah BUMN bisa melakukan hal seperti ini gitu. Iya. Tanpa pengawasan. Siapa pengawasnya? Betul. Jadi begini Pak Rudi, tadi seperti yang sudah panjang lebar disampaikan oleh prinsipal kami, Pak Pipi dengan Pak Rintis Pak ya. Yang dibutuhkan oleh beliau-beliau ini sebagai klien kami Pak, prinsipal kami, itu 3 hal Pak. Yang dijamin itu oleh undang-undang. Undang-undang investasi penanaman modal nomor 25 tahun 2007 Pak. Isinya apa Pak? Asas dan tujuan di sana dijamin oleh pemerintah Pak. Harus ada, satu adalah adanya kepastian hukum. Oke. Nah ini terus terang tidak ada kepastian hukum sama sekali terkait dengan apa yang dilakukan atau dijalankan klien kami ini sebagai pengusaha. Tidak ada kepastian hukum Pak. Yang kedua, di sana tidak ada namanya asas keberadilan. Hampir 10 tahun Pak, prinsipal kami ini diberlakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak adil, tidak transparan, tidak ada dasar hukumnya. Itu Pak. Nah, satu tidak ada kepastian, itu yang mereka butuhkan kepastian hukum. Yang kedua adalah keberadilan, dan terakhir adalah investasi yang berkelanjutan. Ini tidak terjadi tiga-tiga ini. Bagaimana Pak? Tidak ada kepastian hukum, tidak ada asas keberadilan. Bagaimana menuju pada yang tujuan terakhir investasi yang berkelanjutan Pak? Padahal beliau-beliau ini adalah sebagai penggerak roda ekonomi kita. Yang sebagaimana tadi Pak Rudi sampaikan bahwa investasi ini oleh Pak Jokowi diberikan bagaimana diberikan kemudahan, kemudian diberikan kenyamanan, kemudian diberikan hal yang terbaik lah untuk para investor ini. Tetapi faktanya tidak Pak. Tidak terjadi ya. Tidak terjadi, dan ini terjadi tidak hanya di KBN saja Pak. Ini menular dari KBN ini Pak sejak 2012, 2013 Pak. Ini menular. Oke. Menular ke PT JIP, menular ke PT Kima, menular ke PT Medan, Di Cilegon juga. Cilegon, Sir, dan lainnya Pak. Oke, Pak. Prihatin saya. Itu Pak. Pak Rintis, Iya, Pak. dengan kebijakan yang menurut saya tidak ada payung hukumnya begini, yang ditentukan sepihak, bahkan tadi Bapak bilang ada yang 44%, ada yang 35%. Kayaknya direksi ini mempunyai otoritas sendiri untuk mengatur semaunya gitu. Nah, ada nggak sih Pak di KBN Marunda yang jadi korban gitu? Atau contoh PMA yang tutup akhir hengkang, ada nggak? Ya, baik. Saya pikir saya izin dulu nih sama teman-teman yang lain. Artinya gini, kami sudah menandatangani PPTI ini Pak. Iya. Yang saya juga agak jadi bingung adalah PPTI kami pun berbeda-beda nih Pak, walaupun di kawasan yang sama. Artinya penentuannya berbeda-beda. Nah, dari yang berbeda-beda ini juga sudah menunjukkan memang ya dasar dari direksi menentukan ini kami juga bingung jadinya. Artinya memang ada yang tadi saya bilang rekomendasi dari Menek BUMN, tetapi di lapangannya ternyata
penentuan itu berbeda-beda. Oke. Jadi kalau ditanya sekarang, saya cuma mau bilang ya kami terpaksa nih Pak Rudi menandatangani mengikutinya. Jadi Bapak sudah tantangan ini ngikutin karena sebagian ada dari kami ini yang terikat kontrak dengan pihak ketiga. Iya. Jadi kami nggak mungkin mengingkari itu. Jadi terpaksa tanda tangan. Terpaksa kami tanda tangan. Bayar, kalau nggak izinnya, usahanya banyak yang kayak punya ya jalur situ, karena izin impornya nggak bisa, mau nggak mau dia bayar 44% dari nilai itu. Kalau nggak dia punya barang, ya sebenarnya nyari ada halangan dia nggak bisa datang, itu pasti. Tapi pertanyaan tadi Pak, ada yang sudah tutup Ada, Pak? Pak. Ada. Jadi saya juga tadi mau menambahkan kembali, kalau ditanya yang sudah tutup ada Pak. Ya. Dan memang bangkrut. Ya. Akhirnya ada juga yang sekarang dalam proses, ya mereka mau menyerahkan tanah tersebut. Artinya memang udah nggak mampu Pak. Nah kalau sudah nggak mampu, apa yang mau diperbuat lagi oleh pengusaha ini? Artinya dia sudah surrender kan gitu. Menyerah, terserahlah mau bagaimana. Nah ada yang sampai tahap itu. Artinya kalau memang kita akan mengumpulkan, ya bisa saja nanti kita ajak teman-teman itu semua. Cuman kan karena ini kami sangat mengapresiasi juga nih kegiatan Pak Rudi terhadap PT Kima. Jadi kami ini menceritakan apa yang kami alami supaya ya perjuangan teman-teman di Kima juga bisa berjalan. Bapak-bapak ya, sebenarnya perjuangan saya ini bukan membela pengusaha sebetulnya. Saya ingin membela presiden yang saya dukung, Pak Jokowi. Beliau itu kan getol kemana-mana, iklim investasi harus ditingkatkan, iklim usaha harus diperbaiki supaya tidak terjadi PHK. Nah, yang dilakukan oleh beberapa pengelola kawasan ini kan sebaliknya, Pak. Ini yang saya lawan gitu loh. Jadi sahabat Indonesia, saya baru kenal beliau. Jadi artinya saya perjuangkan bukan saya membela Pak Pipit, Pak Rintis atau bukan. Ini adalah keinginan presiden jangan sampai dicederai oleh yang di bawah itu yang satu. Nah, Pak, ini kira-kira menurut Pak Pipit ya, angka yang paling ideal itu berapa sih Pak di sana ini? Ya kan udah peraturan dari Pergub kan 3 sampai 5%, 5% saya itu tadi 5% buat industri ya. Saya, kalau 5% Bapak masih mau bertahan di sana? Ya pasti Pak. Jadi kalau sekarang nggak ada satu kepastian, buat saya tuh momok Pak. Ini semua tuh udah rampak. Siapapun ke depannya juga orang mau situ udah takut. Ya nggak? Udah takut Pak. Kenapa? Nggak ketahuan pasti hukum ini berapa. Makanya saya ngarep ke pemerintah ini atau BNN itu putusinlah satu, bukannya surat yang dari yang ini punya. Sebenarnya kan Pokja kenapa dipakai buat alasan ini? Karena itu udah nggak betul punya. Harga pun yang kita punya KBN yang lebih jelek, Pulau Gadung bisa lebih murah. Ya 10%. Kita punya mana gitu loh Pak. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak Pipit, Pak Rudi. Artinya kalau ditanya patokan sebetulnya kita bingung. Karena balik lagi tidak ada undang-undang yang menentukan. Karena nggak ada payung hukumnya tadi. Tidak ada payung itu kuncinya hukumnya. Pak ya. Tapi kalau kita lihat kondisinya, contoh di rumput Pak. Mereka bisa loh mengenakan 4,8%. Kenapa sih yang lain ini tidak bisa mengikuti itu atau izin Pak. Ya. Sahabat Indonesia ini menarik ya. Ada kawasan industri di namanya Surabaya. Industrial Rungkut ya, di Sidoarjo ya? Betul, Sidoarjo. Surabaya. Jadi ini ternyata pengelolanya itu hanya menerapkan tarif 4,8% dari NJOP. Pertanyaan saya sama dengan Pak Rintis. Loh, kalau di sana bisa semurah itu, serendah itu, kenapa di kawasan yang lain tidak? Sampai 44%, di Makassar 30%. Ini yang menarik juga. Menurut Bapak gimana? Iya, itulah tadi Pak. Tidak ada kepastian hukum, Pak. Itu kuncinya di situ, Pak. Dan di sini Pak, mungkin Pak bisa saya sampaikan, jangan sampai ini seperti yang tadi Pak Rudi sampaikan bahwa ini adalah kebijakan Pak Jokowi, Pak, untuk investasi ini bagaimana tumbuh berkembang untuk menggerakkan roda ekonomi bangsa ini, gitu Pak. Nah, ini jangan sampai menjadi sebuah alasan Pak, bahwa menyangkut masalah hukum sini sudah selesai Pak. Kita sudah tidak ada gugat-menggugat terkait dengan menyangkut masalah HGB di atas HPL, itu sudah selesai Pak.
Jadi jangan sampai itu ada alasan dari pihak pemerintah. Kami mohon kepada pemerintah secepatnya diberikan sebuah solusi kepada para investor ini, Pak. Oke, ya. Itu ke sana. Baik, ini saya kira tidak perlu berpanjang lebar, sudah jelas masalahnya ya, karena ini sudah diungkap. Oke, kalau Pak Pipit ini sekarang berhadapan dengan Pak Presiden, apa yang ingin Bapak suarakan, Pak? Ya saya mau ada satu kepastian hukum Pak. Jadi kita pun dia agak tenang, hidupnya nggak rasa trauma. Ya kepastian hukum kita tuh mau kemana? Kalau nggak kita juga udah hopeless ya. Hopeless yang berapa hampir 10 tahun itu buat saya tuh udah suatu betul-betul menyiksa sekali yang nggak ada nilainya. Mungkin buat kawan-kawan tuh sama banget. Rasanya tuh dijalimin. Nggak pernah ada yang begitu besar. Belum pernah lihat sejarah kayak gini punya sampai 44%. Karena belakangan aja dari ini punya itu cuma hanya buat patokan yang buat saya juga masih tetap berat ya nggak adilnya kenapa Pulau Gadung 10 saya di sini hampir 20 gitu loh ya. Yang ini ya. Jadi saya kedepannya saya mau minta dari pemerintah ada satu payung hukum yang pasti buat kita pengusaha tuh ada satu pegangan biar bisa ada tenang ke hidupnya itu ada jangan kita nggak diteror gitu Pak. Hanya ada jaminan Ada jaminan kerja. Kalau sekarang kan saya akan bayar ini kan pakai pinjam duit di bank untuk buat beresin. Kalau nggak saya mesti dibui Pak bagi pengusaha begini. Ya nggak. Saya. Kalau boleh menambahkan dari klien kami Pak Pipit Pak. Ini sebenarnya masalahnya tidak hanya satu itu Pak. Gitu loh. Tidak hanya menyangkut masalah besaran untuk biaya pemanfaatan lahan atau rekomendasi HGB di atas APL, tidak hanya itu Pak. Ini ternyata faktanya Pak, ini ada biaya ganda yang diterapkan. Itu Pak. Nah, oke, gini aja Pak Wali. Bapak kan ilmu biaya ganda. Kira-kira Bapak ingin Bapak sampaikan sama Pak Menteri kalau menyangkut masalah pengelolaan kawasan? Baik. Jadi sini sudah ada aturan Pak, namanya PP 142 2015 tentang terkait dengan kawasan industri Pak. Nah di situ sudah terbit itu 2015. Nah di sana di dalam pasal 49 ayat 2 huruf C Pak, itu terkait dengan syarat-syarat menyangkut masalah biaya pemanfaatan lahan dan lain-lain, itu diatur melalui permen Pak. Nah, dan permen itu belum itu sejak diterbitkannya PP 142 itu sampai sekarang permen itu tidak pernah muncul dan tidak pernah terbit Pak. Yang hanya pokja dan kemudian yang ada hanya seperti yang tadi Pak Rudi sampaikan. Itu. Baik, terima kasih Pak Wadidi. Ya, sama-sama Pak. Ini terakhir ini tutup gongnya Pak Rintis ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan ke Presiden? Mungkin saya sih sama dengan teman-teman. Intinya adalah suasana kita untuk iklim usaha yang baik, kondusif. Lalu sebetulnya saya mau menambahkan, saya mengapresiasi juga. Artinya permasalahan ini sebetulnya adalah hukum yang tumpang tindih, Pak. Hukum ya? Tumpang tindih. Hukum yang tumpang tindih. Oke. Ya. Lalu saya mengapresiasi adanya omnibus law. Iya. Nah, cuman sampai hari ini saya nggak tahu nih omnibus law ini sampai di mana Pak Rudi. Artinya ini juga bisa membantu melancarkan yang hukum yang tumpang tindih ini. Kenapa saya bilang tumpang tindih? Karena memang dari sejak yang lama ya, dari tahun lama ini tumpang tindih sehingga masing-masing membawa aturannya sendiri gitu Pak. Ya, baik. Mungkin itu dari saya. Saya kira sama semua Pak. Ya. Jadi suara Pak Pipit itu menurut saya bukan hanya suara Pak Pipit, jadi mewakili puluhan pengusaha yang lain yang diperlukan sama. Bapak tadi cerita sebelum kita mulai syuting tadi, Bapak merasa terjebak dan iya terjebak lah Pak. Ya maksudnya mana ada yang dalam sejarah yang saya dari harga belinya cuma berapa dikenain lagi 44% dari nilai berapa sama juga beli baru. Ya lebih mendingan saya di tempat lain hak milik daripada saya di sini ya kan. Ini mendingan buat siapa? Ini kan sama juga dijalimin, dibohongin Pak ini. Bener-bener kalau saya tahu kayak gini ya ada penyesalan juga ya. Waduh luar biasa Pak gini. Maka kalau saya bilang kalau bisa saya dulu ditagih begini, saya pernah nawarin Bapak bayarin saya lah 25%. Tarif penghasil saya kasih komisi lagi buat dalam ya enggak? Pak gini, terima kasih. Ini penting sekali. Tapi menurut saya jangan pernah berhenti berharap, Pak. Nah, masih ada
Pak Jokowi Ya. tentunya bisa bisa mendengar suara Bapak semuanya. Saya juga akan memantau terus, membantu Bapak, akan menyampaikan diskusi ini ke beberapa menteri yang lain, Pak. Insya Allah didengarkan. Karena kita harus istilahnya kusnuzon ya Pak ya, berprasangka baik. Tapi apapun terjadi, apa yang disuarakan Pak Pipit itu harus didengarkan. Dan ini yang terjadi. Saya kira itu Bapak, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Pak Rudi. Terima kasih. Ya. Sahabat Indonesia, demikian perbincangan saya dengan 3 orang yang mewakili puluhan investor pengusaha yang merasa dalam tanda kutip diperlakukan tidak nyaman di kawasan Berikat Nusantara Marunda. Sebetulnya keinginan mereka sederhana sekali. Mereka hanya membutuhkan kepastian hukum. Dan ikutin aturan yang ada. Sudah ada perangkat peraturan, ada PP 142, ada kemudian dari surat dari Deputi BUMN dan sebagainya. Ini tidak dilakukan. Dan sebetulnya kalau Pak Menteri Negara BUMN paham hukum, saya kira juga beliau paham hukum, ada PP 142 itu diwajibkan bahwa tarif ini yang menentukan bukan deputi, tapi menteri. Dan sampai detik ini belum ada. Sedangkan Omnibus Law pun juga belum jelas kemana ini. Betul. Kepastian hukumnya, karena kemarin sempat ke MK dan sebagainya. Dan yang paling penting yang disampaikan oleh Pak Pipit, mewakili sekian puluh pengusaha yang ada di kawasan Berikat, intinya beliau tidak ingin melawan pemerintah, betul ya. Itu ide kuncinya. Tapi berikan surga yang dijanjikan pada awalnya. Jangan surga ini berubah menjadi neraka. Jadi Pak Pipit jadi trauma. Jadi sahabat Indonesia, suara ini saya sampaikan untuk Bapak Presiden, Menteri Negara BUMN, agar mendengarkan suara dari beliau-beliau ini. Karena di balik beliau ini ada ratusan ribuan tenaga kerja yang dipertaruhkan. Kalau terjadi apa-apa, kebangkrutan atau pindah, dampaknya adalah dampak PHK dan itu akan menimbulkan implikasi sosial yang sangat-sangat serius. Jadi mohon didengarkan dan perlu dikaji ulang tentang tarif tadi, Pak Menteri, berikan keadilan pada mereka ini. Saya kira itu ingin saya sampaikan, sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.